kesempatan sore hari ini saya ingin memberikan update berkaitan dengan tugas dan fungsi dari kepolisian yang dikaitkan dengan kegiatan daripada pandemi corona ini ya. Jadi pada yang pertama ya, itu ada apakah arahan pemerintah terkait kebijakan PSBB. Ya, intinya bahwa yang pertama adalah kepolisian mendukung penuh ya kebijakan daripada pemerintah berkaitan dengan apapun yang ditentukan oleh pemerintah ya. Ya tentunya dengan kebijakan pemerintah tersebut kita implementasikan ke tingkat bawah maupun ke lapangan ya, ke lapangan. Jadi di dalam menindaklanjuti tersebut arahan Presiden dengan adanya larangan mudik ya itu, dan kemudian juga ada beberapa yang larangan-larangan berkaitan dengan PSBB ya. Tentunya dari pihak kepolisian tetap dibantu dengan TNI tetap melakukan yang pertama adalah preventif ya. Tetap melakukan preventif, tetap kita memberikan himbauan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan tentunya kita memberikan tauladan kepada masyarakat ya. Jadi berkaitan dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi tentunya bahwa kita harus bisa mensukseskan dengan PSBB ini dan dengan harapan bahwa kebijakan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa mendapatkan hasilnya itu. Dan kemudian memang ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan berkaitan dengan PSBB, yaitu adalah pengecekan fisik langsung pada masyarakat yang menggunakan apa? Menggunakan moda transportasi, ya, menggunakan kegiatan perekonomian, itu semuanya kita cek dan kita berikan edukasi ya, dan kemudian kita berikan dalam bentuk-bentuk himbauan bahwa nanti misalnya ada memang sanksi ya, sanksi yang kita lakukan memang harus kita lakukan, yaitu ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan sudah ditentukan di sana, ada di KUHP juga ada ya. Tapi itu semua adalah kegiatan tindakan yang paling akhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu di situ. Terus kemudian situasi saat ini berkaitan dengan PSBB ya, berkaitan dengan bulan Ramadan ya, tentunya kita tetap memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kalau kita catat ya daripada kejahatan ya dari kepolisian bahwa untuk periode bulan Maret dan April terjadi penurunan ya sebesar 19,90%. Dengan perincian pada bulan Maret sebesar 19.128 kasus dan pada bulan April ada 15.322. Jadi ada penurunan. Kemudian pada minggu ke-16 dan minggu ke-17 ya terjadi penurunan sebesar 1,34%. Dengan perincian jumlah kejahatan pada minggu ke-16 sebanyak 3.587. Sedangkan untuk minggu ke-17 sebanyak 3.539 atau mengalami penurunan sebanyak 48 kasus. Dari data penurunan tersebut memang ada beberapa catatan, yaitu kenaikan angka kejahatan jalanan ya, secara kuantitas dan kualitas pada kejahatan jambret, perampokan, kemudian pencurian bermotor, dan beberapa pembongkaran minimarket ini mengalami kenaikan. Jadi dengan adanya tersebut kenaikan kriminalitas dari pihak kepolisian, kita memberdayakan petugas-petugas keamanan. Artinya bahwa hampir di setiap perumahan, di setiap kawasan itu ada yang jaga di sana. Dan kita memanfaatkan daripada orang-orang tersebut yang jaga di sana untuk membantu ya. Untuk dalam hal apa? Pengamanan dan memberikan rasa aman kepada warganya di sana. Kita tetap komunikasi dan kemudian juga untuk melaksanakan patroli bersama dengan TNI ya. Jadi dengan harapan bahwa dengan kehadiran TNI dan polisi di lapangan ini akan kesempatan pada pelaku kejahatan itu akan mengurungkan niatnya ya, mengurungkan niatnya. Ini yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu di wilayah kota besar maupun di daerah wilayah kota kecil. Kemudian kepolisian dalam kegiatan PSBB ini telah menggelar operasi ketupat. Yang seyogianya biasanya operasi ketupat itu adalah H-7
dan kemudian H+7 berakhirnya. Tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah yang kita dukung bahwa dimajukan ya, maka operasi ketupat kita majukan sejak tanggal 24 April yang lalu. Dan nanti akan berakhir H+7 setelah Lebaran itu. Jadi dari kegiatan tersebut dan Polri sudah melakukan beberapa kegiatan, baik itu membentuk pos pengamanan dan juga ada beberapa penyekatan ya yang kita lakukan, khususnya di Pulau Jawa. Ada 58 titik penyekatan ya, mulai dari Banten sampai ke Surabaya. Ada penyekatan yang kita lakukan di sana. Kemudian berdasarkan catatan sampai dengan hari ke-9 tanggal 2 Mei ya, bahwa sudah terdapat 23.405 kendaraan yang diminta kembali karena terindikasi akan melaksanakan mudik. Dan kendaraan tersebut meliputi pribadi, ada kendaraan umum dan kendaraan roda 2. Tetapi petugas di lapangan ada juga menemukan modus yang baru, yaitu pemudik ini namanya pemudik yang mau melakukan pelanggaran itu kan gimana caranya, gimana upayanya bisa mengibuli atau memanipulasi sehingga petugas kepolisian dan petugas yang lain tidak melihat. Jadi ada beberapa kecenderungan ya, yaitu ada juga yang akhirnya lolos ya ke daerah mereka, yaitu melalui jalan arteri, yaitu melalui jalan tikus ya. Dan juga ada beberapa kendaraan truk yang dimodifikasi untuk mengangkut orang ya. Dan juga ada yang beberapa yang tidak dinyana ya, itu tidak disangka ya. Ada yang masuk ke tempat molen, ada juga yang masuk ke mana itu bagasi dan sebagainya. Ini adalah kaitannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mudik ilegal dan travel juga ada yang melakukannya. Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 travel ilegal dengan 15 pengemudi dan total penumpang ada 113 orang. Seluruhnya sudah kita lakukan pemeriksaan dan sanksinya kita kembali ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan pengemudi kita kenakan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya dengan ancaman hukuman 2 bulan, kurungan dan denda Rp500.000 ya itu. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan PSBB ini ya memang ya di lapangan kita temui ada beberapa kendala itu. Ya pada dasarnya kan tradisi mudik ini adalah tradisi bangsa Indonesia yang sudah melekat sejak zaman dulu ya. Kita namanya ujung ya, ujung sama orang tua atau sama saudara ya, dan atau sama sanak saudara teman di kampungnya. Dan kemudian juga ingin melihat bahwa merantau dan pulang ke rumah ke kampungnya adalah memperlihatkan keberhasilannya itu ya di sana. Tetapi banyak upaya-upaya yang kita lakukan oleh kepolisian yaitu preventif dan preemptif, dan tentunya adalah kita menghadirkan beberapa anggota kepolisian di lapangan. Kalau kita lihat jumlahnya ya sesuai dengan operasi ini ada 171 ribuan yang kita turunkan dibantu oleh TNI ya di sana. Dan tentunya kita tetap mengedepankan persuasif dan humanis ya dengan kepada para pemudik ini, dan tetap mengedepankan apa? Yang kita kedepankan physical distancing. Tetap kita tidak lupa-lupanya, kita tidak bosan-bosannya ya. Pokoknya kita terus kita menggelorakan ya gimana sih namanya protokol COVID-19 ini. Kita gelorakan biar dari semua strata, semua tingkatan, semuanya memahami ya. Semua memahami. Dan akhirnya menjadi mindset itu sendiri. Ya kalau setiap saat kita ingatkan, setiap waktu kita ingatkan, lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan lama-lama menjadi suatu budaya, dan kemudian akan menjadi suatu mindset tersendiri ya di situ. Apa itu protokol COVID-19? Ya tentunya tetap cuci tangan ya. Di sana ada cuci tangan, kenapa? Pakai masker yang kita gunakan. Kemudian setiap kegiatan jaga jarak. Tetap harus kita lakukan itu ya. Jaga jarak, jangan sampai dilupakan. Dan kemudian juga tidak ke tempat kerumunan. Dan yang berikutnya adalah tetap pemerintah melarang mudik, itu di situ.